Harga pupuk kimia yang semakin mahal, seperti pupuk NPK 16, 16, 16, yang per 1 kilogramnya, sekitar harga 20 ribuan. Ditambah lagi untuk jenis asam amino, seperti Ambition untuk per liternya saja, sudah harga 150 ribuan. Sebagai pengganti dari harga pupuk kimia yang semakin mahal, petani sering membuat ramuan sendiri menjadi pupuk organik. Di pembahasan sebelumnya, pernah saya singgung bagaimana membuat pupuk organik cair dengan kandungan tinggi NPK, serta bagaimana cara membuat asam amino. Dan kali ini, saya akan membagi tips bagaimana cara membuat pupuk organik yang dapat sebagai pengganti pupuk NPK 16, 16, 16 sekaligus asam amino. Bahan yang perlu juragan siapkan dalam pembuatan pupuk pengganti NPK dan asam amino, yaitu jeroan ikan laut sebanyak 200 gram, bekatul atau dedak padi 250 gram, air kelapa 1 liter, gula merah sekitar 100 gram, dan EM4 100 ml. Baik ikan utuh maupun jeroannya, mengandung sumber protein yang tinggi. Jika sebelumnya pernah saya bahas, bagaimana membuat asam amino dengan bahan ikan lele. Ternyata jeroan ikannya juga bisa sebagai sumber bahan asam amino. Juragan bebas bisa gunakan jenis jeroan ikan apa saja. Dalam 100 gram limbah jeroan ikan, terkandung unsur lain, seperti nitrogen 2,26%, fosfor 1,44%, dan kalium 1,05%. Tidak hanya unsur tersebut, jeroan ikan juga mengandung kalsium dan asam amino esensial. Seperti yang sudah sering saya jelaskan, bahwa asam amino dapat digunakan ketika tanaman terserang penyakit sebagai nutrisi untuk memulihkan tanamannya agar pertumbuhannya kembali normal. Sebagai limbah dari proses penggilingan padi, bekatul atau dedak ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi tanaman. Bekatul yang kandungan utamanya, protein kasar dan serat kasar. Juga sebagai sumber unsur fosfor dan kalsium, yang dapat memperkuat sistem perakaran dan memperkokoh batang tanaman. Bekatul atau dedak ini juga mengandung unsur mikro lain yang dibutuhkan tanaman. Dapat sebagai sumber energi bagi mikroba yang dibutuhkan dalam proses fermentasi nantinya. Penggunaan air kelapa, sebaiknya gunakan air kelapa muda, karena kandungan airnya lebih banyak. Air kelapa mengandung tinggi kalium, fosfor, magnesium dan kalsium. Semua unsur ini dibutuhkan tanaman, terutama saat masa generatif. Kandungan kalium dan kalsium yang tinggi, selain melebatkan bunga dan buah, serta mempercepat pemasakan buah, juga bisa mencegah terjadinya kerontokan pada daun, bunga dan buah. Air kelapa sering dipakai dalam pembuatan POC karena mengandung 2 hormon sekaligus, yaitu hormon auksin dan sitokinin yang dapat memacu pembelahan sel menjadi tunas dan akar, sehingga akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih lebat. Sebagai dekomposer, untuk proses fermentasi bahan-bahan tadi, juragan bisa gunakan EM4 atau M21. Untuk mempercepat proses fermentasi, dengan bantuan bakteri menguntungkan di dalamnya. Dan untuk mengaktifkan aktivitas bakteri-bakteri tersebut, bisa dengan menambahkan gula merah atau molase, yang berguna sebagai sumber energi atau bahan makanan dari bakteri dalam EM4. Dalam pembuatan pupuk pengganti NPK 16, yang dilengkapi dengan asam amino juga. Cukup mencampur semua bahan tadi menjadi satu dengan bantuan alat blender. Gunakan jeroan ikan sebanyak 200 gram, yang diblender bersamaan air kelapa 1 liter,
bekatul 250 gram, dan gula merah 100 gram. Kemudian masukkan larutan campuran ini ke dalam ember tutup maupun jerigen. Dan juragan tambahkan EM4 sebanyak 100 ml sebagai dekomposer. Aduk kembali sampai rata dan tercampur, baru juragan tutup dan fermentasikan selama 3 hingga 4 minggu. Karena proses fermentasinya anaerob, maka untuk setiap hari, juragan buka tutupnya sedikit saja untuk membuang gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kemudian tutup rapat kembali. Sistem buka tutup fermentasi ini, juragan harus lakukan setiap hari, agar tidak terjadi ledakan. Pupuk yang sudah jadi, tentunya ditandai dengan bau seperti tape. Untuk pemakaian pupuk ini, juragan bisa larutkan dengan dosis 5 ml per liter. Bisa juragan berikan secara kocor, maupun semprot dengan bantuan tangki sprayer. Dengan interval pemberian, cukup 14 hari sekali saja. Itu juragan, bagaimana membuat pupuk yang mengandung NPK dan asam amino sekaligus. Sehingga bisa sebagai pengganti kedua pupuk itu, dengan pupuk alami, tanpa kimia yang berlebihan. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di pembahasan menarik lainnya.